Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengenal siapa kita dan bagaimana kita. Dia juga tahu seperti apa kehidupan kita. Bahkan pengetahuan Tuhan akan diri kita jauh lebih tinggi dan sempurna dari pengetahuan kita sendiri atas diri kita. Yesus Kristus, Putra Allah dan sekaligus Imam Agung yang melintasi segala langit, mengetahui penderitaan dan kesengsaraan manusia. Bahkan tidak hanya mengetahui, Yesus Kristus juga mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki Ekaristi Kudus ini dengan memohon kerahiman-Nya atas segala dosa dan salah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat, Yesus Putra-Mu telah keurapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kami dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam, sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua,
dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dina dan memerintahkan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pernyataan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin Yesus memaklumkan kuasanya untuk mengampuni dosa, yang membuat orang mengalami kesembuhan, yang membuat orang bisa menemukan kembali hidup secara baru. Hari ini dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memanggil Lewi, pemungut cukai, untuk mengikuti dia. Dan bukan hanya itu, Yesus juga makan di rumah Lewi bersama dengan orang-orang berdosa. Tentu sebuah tindakan yang sangat mengejutkan bagi orang-orang Farisi, bagi para ahli Taurat. Bagi mereka yang setia memelihara hukum Taurat waktu itu, pemungut cukai dan orang-orang berdosa adalah kelompok yang harus dijauhi, tidak layak untuk didekati. Sebab kita tahu pemungut cukai adalah mereka-mereka yang bekerja sama dengan pemerintahan Roma, sehingga mereka dianggap kafir, sehingga mereka dianggap najis. Orang-orang berdosa juga harus dijauhi karena mereka mengingkari, tidak taat, tidak setia kepada hukum Taurat dan melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi.
Namun tidak demikian halnya dengan Yesus. Bagi Yesus, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa justru harus dirangkul untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang tersebut menurut Yesus bagaikan orang-orang yang sakit yang harus disembuhkan. Orang-orang yang membutuhkan tabib yang bisa menyembuhkan mereka. Dan Yesus menegaskan, itulah tujuan utama kedatangannya, yaitu memanggil orang berdosa supaya bertobat, supaya dapat memiliki kehidupan baru bersama dengan Allah. Demikianlah kerajaan Allah hadir menjadi nyata bagi kaum yang tersisih. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bercermin pada apa yang dilakukan Yesus ini, pada apa yang menjadi pernyataan Yesus ini. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang sakit yang membutuhkan penyembuhan. Tentu bukan hanya penyembuhan jasmani, terlebih penyembuhan rohani. Sebagai pengikut Kristus, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang dikucilkan? Orang miskin mungkin, orang yang kita anggap berperilaku tidak baik, kurang pantas, asusila, amoral. Tanpa kita sadari, seringkali kita justru mengatur jarak jauh-jauh terhadap mereka. Hari ini kita diingatkan sebagai murid-murid Kristus untuk ambil bagian bersama dengan Yesus sendiri, mendekati mereka, menolong mereka, menyapa mereka, supaya mereka pun pada akhirnya merasakan rangkulan kasih Allah sendiri. Mereka adalah orang-orang berdosa yang sungguh memerlukan Yesus untuk dapat menemukan keselamatan. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan seraya memohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan seperti Yesus sendiri menjadi tanda kehadiran Allah yang nyata, yang mampu menyapa orang-orang yang terpinggirkan dengan berbagai macam alasan. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas daya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kesehatan pada diri Yesus Putra-Mu. Kami mohon semoga kami Kau limpahi daya itu, agar dunia menemukan kedamaian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.